Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin sebentar untuk menyampaikan sedikit materi yang mana kami sudah mengikuti sebuah bimtek di SMP Satwa Ikmal selama 4 hari seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi. Jadi materi ini tidak sepenuhnya terus terang saja kami kuasai, terlebih di sana itu sama kayak kita di sini, panasnya luar biasa. Jadi semangat kita untuk belajar itu bahkan sebagian sudah hilang, ingin istirahat ya. Jadi di sini bukan kami menggurui Bapak Ibu guru ya. Jadi kita saja di sini hanya bertukar pikiran saja, pemahaman tentang bagaimana strategi pemanfaatan bahan bacaan multimodal dalam penguatan lingkungan belajar. Selama ini kita tahu bahwa terus terang saja saya pribadi mengalami belajarnya selalu menonton saja Bapak Ibu. Jadi begitu saya menyampaikan materi, kita berikan langsung tugas ke anak, sudah selesai. Itu pembelajaran selama yang saya lakukan, bahkan mungkin Bapak Ibu tidak melakukan hal yang sama seperti dilakukan, tetapi setelah kita mengetahui bagaimana sih secara literasi seperti yang disampaikan tadi, jadi banyak hal yang bisa kita rubah dalam melaksanakan pembelajaran di kelas kita. Nah, setelah dijelaskan tadi literasi, langsung kita ke praktiknya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita untuk mengawali pembelajaran kita sehingga anak-anak kita itu bersemangat untuk mengikuti apa yang kita pelajari, apa yang kita ajarkan. Nah, ada strategi pemanfaatan bahan bacaan ini yang disebut dengan multimodal. Namun Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, sebelum kita belajar, kita ada istilah mereka belajar itu membuat keyakinan kelas. Tetapi di strategi ini kita akan membuat kesepakatan dulu sebelum kita mulai belajar. Apa contoh kesepakatan yang akan kita buat? Dilarang kita menggunakan kata dilarang atau tidak. Ya. Bagaimana kata untuk membuat kesepakatan? Contoh, misalnya di dalam rangkaian ini kita harus bebas asap. Berarti kalau ada kalimat pengundangan bebas asap, berarti kita tidak boleh merokok. Nah, itu dulu kita sepakati. Kedua, apa contoh yang lain Bapak Ibu? Kira-kira kesepakatan membuat keyakinan kelas contohnya. Tidak boleh. Nah, tidak boleh mengatakan tidak boleh. Bagaimana? Debat kusir dilarang. Debat kusir dilarang. Tidak boleh kalimat dilarang. Dilarang tidak, itu tidak boleh. Ya? Harus. Ya, betul. Lingkungan harus bersih. Apalagi? Harus fokus. Harus fokus. Bisa? Tenang. Ya? Tenang. Tenang. Harus tenang. Harus tenang. Ya? Alat belajar lengkap. Ya. Apalagi kira-kira? Kalimat apa? Tidak boleh mengatakan tidak boleh, dilarang. Kalimat-kalimat itu kita hilangkan dulu sekarang untuk membuat kesepakatan kelas. Kalau Bapak guru yang ikut guru penggerak ada yang namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Jadi kalimat-kalimat itu kita tidak boleh sekarang. Siswa wajib. Nah, jadi kita membangun siswa itu mempunyai keyakinan, kepercayaan bahwa jangan-jangan nanti kalau kita membuat ada paksaan kalimat yang kita buat, kalau dia tidak melihat kita, anak kita tidak mau belajar nanti. Jadi kita harus pertama yang ingin kita berbuat seperti yang disampaikan tadi, contoh kata kesepakatan itu ruangan bebas asap, betul. Kalau di sekolah barangkali harus rapi. Ya, Harus rapi. Ya, Harus rapi. berpakaian rapi ya, betul. Mendengar penjelasan guru.
Menghargai teman, menghargai pendapat teman, itu adalah kesepakatan kelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi kita. Nah, sesi ini yang memiliki tujuan pembelajaran pertama, menggali beragam strategi membangun lingkungan fisik kaya TEK atau multimodal untuk penumbuhan minat baca. Kemudian yang kompetensi yang kedua, mengenali beragam strategi membangun lingkungan afektif untuk menumbuhkan minat baca. Barangkali ini kita singkat saja ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah menurut Bapak Ibu, jika kelas kondisinya seperti ini, gambar berikut ya, peserta didik kita akan bagaimana? Coba kita minta pendapat Bapak Ibu dulu. Ada 2 gambar. Kira-kira mendeskripsikan gambar ini Pak Arif bagaimana Pak Arif? Dari gambar yang pertama dan yang kedua, kira-kira ini akan membangun minat baca anak atau bagaimana? Tidak benar. Oh ya. Mana zoomnya Pak Ustaz? Zoom saya bisa di zoom. Ini ke semua lagi, ini ke semua lagi. Yang keduanya, yang kedua berarti ini kerjasama nih. Bisa di zoom Pak? Diperbesar zoomnya. Enggak masalah kan jelas. Bagus saya. Makan sebenarnya. Makan. Silakan Bapak Ibu mendeskripsikan kedua gambar ini menurut Bapak Ibu. Ya, ada. Ya, silakan. Ini sedang dulu ya karena Ini sedang salah. Ini Kalau yang kedua mungkin kondusif ya. ini kondusif yang kedua. Kalau yang pertama Masih ada mungkin ada yang berisik-berisik karena terlalu mepet. yang namanya anak. Ini dalam proses pembelajaran ya Bapak Ibu. Ya. Dia di karpet ya? Ya, di gambar yang pertama ini mereka duduk di karpet. Kemudian ini ada di meja belajar. Makan. Kalau meja makan. Meja makan ya. Mereka berkelompok ya. Kalau fokus yang gambar dua, kalau yang di pertama itu Pasti gaduh ya. Ya, pasti gaduh. kadang-kadang peserta ini menakan badai mana. Ya. Gambar 2 kondusif. Menurut saya gambar 2 kondusif tapi Ya, jadi kedua gambar ini Yang pertama kita fokus ke kamera, Pak Guru. ini kedua gambar ini merupakan bentuk kelompok belajar, ya, kelompok belajar yang mana ini adalah bagian dari literasi yang dikembangkan oleh Bapak Ibu guru. Tetapi karena ini muridnya banyak, sebaiknya kita posisikan duduk seperti biasa. Karena ini akan apa? Ini akan mengganggu teman-temannya. Otomatis seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, otomatis anak kita tidak fokus kalau kita kelompokkan seperti ini. Kalau ya tidak fokus. Kalau yang kedua, kita ini sudah membagi Bapak Ibu. Ya, ya. Kelihatan anak-anak rapi apa? sedang makan. Ya, ada yang sedang sarapan. Aktivitas kan. Ya, sedang beraktivitas ya. Nah, kalau melihat ini sebelum pembelajaran mulai, apa yang sudah dimulai kalau yang nomor 2? Saya pas jam istirahat. Ya. Nah, ini dilakukan sebelum pembelajaran Bapak Ibu. Tetapi sarapan itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi mereka bisa tukeran lauknya. Masuk literasi. Ya, termasuk ini adalah bagian dari literasi. Mereka saling mengenal masakan yang disajikan oleh ibunya di rumah.
Jadi kita sudah membangun literasi juga ini Bapak Ibu. Nah, berbeda dengan gambar berikutnya. Kalau gambar menurut ini Bapak Ibu, apakah perpustakaan ini dapat menumbuhkan minat baca dari 1, 2, 3 gambar? Membosankan. Membosankan. Ya. Dari ketiga gambar ini tentu sekali dari kita melihat saja, karena cara menyusun buku yang benar itu nanti kita akan tampilkan, harus mereka ditampilkan judul. Jadi mereka melihat judulnya dulu, kemudian kita tata rapi, kemudian ada namanya jenjang buku. Buku A, B untuk siswa yang kelas rendah, kelas tinggi, harus kita bedakan supaya mereka mau membaca. Nah, kita lanjut ke penumbuhan budaya literasi. Ada apa? Pertama, lingkungan sosial efektif, lingkungan fisik sekolah, lingkungan akademik, peningkatan kecakapan literasi. Inilah yang akan mendukung berjalannya budaya literasi di sekolah kita, Bapak Ibu. Kalau saja lingkungan fisiknya tidak mendukung, otomatis akan mengurangi minat baca ya. Tetapi alhamdulillah kita sudah ditatakan rapi, tinggal kita menambahkan tulisan-tulisan saja. Ada di depan di lapangan kita sudah ditata rapi, tinggal kita menambahkan tulisan-tulisan. Pertama, lingkungan fisik sekolah, tersedia bahan bacaan untuk aktivitas membaca yang menyenangkan dan pembelajaran. Kemudian lingkungan sekolah dihiasi bahan kaya teks, tersedia waktu khusus untuk membaca. Jadi Bapak Ibu menyediakan waktu seperti yang kita lakukan, 15 menit sebelum pembelajaran dimulai kita lakukan membaca buku bacaan yang sebenarnya seharusnya nanti kita akan insyaallah akan dikirimkan bukunya oleh pemerintah kaitannya dengan buku literasi. Kita belum punya ya. Saya cari tadi, kami cari belum ditemukan dari kelas 1 di kelas 1, termasuk salah satu contoh buku literasi yang dipegang oleh Pak Guru Pak Ilhamdi. Kemudian lingkungan sosial afektif ya. Bapak kepala sekolah, guru ya, mendukung dan memberikan apresiasi terhadap kegiatan membaca yang menyenangkan. Sekolah membuat effort penumbuhan kebiasaan membaca. Jadi kemarin kami dapat informasi di SD 2 Sajang itu mereka membuat pidato. Setiap hari membuat pidato, akan dibacakan pidato, disampaikan setiap pagi. Lalu nanti anak akan mendengarkan dan menyimak dan menulis kata-kata yang belum dipahami. Nah, itu salah satu bentuk literasi yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Guru kita yang ada di SD 2 Sajang ya. Kemudian lingkungan akademik, guru merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi peserta didik. Kemudian guru menguatkan keterampilan literasi baca tulis melalui kegiatan pengayaan. Guru melakukan strategi untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Guru memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek. Jadi Bapak Ibu menyediakan bahan-bahannya, kertasnya untuk membantu putra-putri kita dan anak-anak kita. Kita lanjut singkat-singkat aja Bapak Ibu ya. Nah, yang dimaksud tadi, apakah yang dimaksud dengan lingkungan kaya teks? Ya, jadi lingkungan kaya teks dimaknai sebagai lingkungan di mana anak-anak berinteraksi dengan berbagai bentuk bahan cetak, termasuk tanda-tanda sudut belajar yang berlabel cerita didik, pajangan teks, ya.
Tapi kita belum terisi titik kita, belum kita manfaatkan. Nah inilah yang dimaksud dengan KYTEK, definisi lingkungan KYTEK. Lalu membangun teks multimodal untuk menumbuhkan minat baca. Nah ini Bapak Ibu yang kita harus pahami, apa itu sudut baca, pojok baca, perpustakaan sekolah, dan lingkungan sekolah. Area lingkungan KYTEK multimodal pertama adalah sudut baca. Selama ini kita tahu sudut pengertian saya pribadi pun sudut baca itu perkiraan saya adalah di masing-masing pojok, ya. Nah setelah kita melihat pengertian dari sudut baca, lokasinya adalah bagian depan atau belakang, Bapak Ibu, bagian belakang atau belakang ruang kelas. Jadi di kelas 6 sudah ada sudut baca, termasuk Bapak Guru Pak Ir sudah membuat sudut baca, masuk. Kemudian isi rak berisi buku cetak, daftar laman buku, non-teks dalam bentuk tautan, kode, QR, ya. Bisa kayak koleksi film pendek dalam bentuk tautan, kode, ya. Area sudut baca ditata sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Lalu pojok baca, di manakah lokasi pojok baca ini? Nah, pojok baca di koridor atau ruang tunggu, Bapak Ibu. Tempat warga sekolah, termasuk kita punya di bawah pohon kayu itu, sebenarnya itu adalah pojok baca kita. Ya, tapi khawatir kita karena hujan, Bapak Ibu, ya. Kemudian ada di sini ada kantin, kita tidak punya kantin, berkumpul kantin, ya. Isi rak berisi buku sama dengan tema yang umum dibaca oleh warga sekolah, koleksi film pendek dalam bentuk tautan sama. Kemudian ada kalau perpustakaan, saya rasa tidak asing bagi kita, lokasinya bagian dalam dan luar perpustakaan sekolah. Ini di tempatnya di bagian luar perpustakaan, ya. Di sebelum kita masuk kita buat tempat anak kita membaca. Kemudian lingkungan sekolah. Nah, karya Ustaz Didi di Mading, petunjuk arah poster tenang, pentingnya membaca kutipan, ya. Lanjut. Nah, ini cara kita membuat sudut baca, ya, mengembangkan sudut baca di kelas. Jadi nanti mungkin secara pelan-pelan, ya, kita akan rencanakan. Kita akan minta kepada Bapak Kepala Sekolah dan kita semua untuk membuat sudut baca. Kita harus tempatnya bersih, ada karpetnya, Bapak Ibu. Jadi supaya anak senang, ini anak ini sampai tidur dia pada lingkungannya bersih, ya. Kalau yang ini seperti yang sudah dibuat oleh Pak Guru Hasjana dengan Pak Irhamuddin. Nah inilah cara kita membuat atau mendasai sudut baca, Bapak Ibu. Nah, sudut baca perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memiliki pencahayaan dan sirkulasi yang cukup, ya, memiliki lantai yang selalu dalam kondisi baik, bersih, dan nyaman untuk tempat membaca. Memiliki tempat penyimpanan buku yang memadai, memiliki koleksi buku, mengatur sirkulasi buku, menata dekorasi, sehingga anak-anak kita senang. Dari melihat saja anak-anak kita senang. Jadi apalagi dia akan duduk bersama teman-temannya untuk bercerita, membaca buku-buku yang kita sediakan. Nah, bagaimana, ya, cara memajang buku? Menurut Bapak Ibu, mana yang tepat untuk memajang buku? Yang A apa yang B? Yang B yang kelihatan judulnya.
Ya, kelihatan gambar juga. Ya, yang B, ya kita lihat. Ya. Jadi yang benar itu adalah sampul buku untuk membaca dini awal dan semenjana. Nah, semenjana ini Semenjana. siapa yang bisa mendefinisikan apa semenjana kemarin saja? Tutor kita tidak tahu apa semenjana itu. Cari di modus. Ya. Ada kalimat semenjana dipajang menghadap ke depan. Awal dan semenjana. Sanjudulnya. Ya, semenjana dipasang menghadap ke apa Pak Ir? Pinggir buku semenjana. 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 Semenjana ini. Menghadap ke depan semenjana. Iya, semenjana itu. Anaknya itu waktu Ya, saya sudah lihat di Google ternyata artinya semenjana. Seharusnya begitu. Selalu lewat tokonya itu. Semenjana itu merupakan kata sifat yang menggambarkan keadaan yang menengah, biasa dan sedang-sedang saja. Itu ternyata kemarin tutor kita juga bingung apa semenjana. Ada sifat. Ya. Kemudian label jenjang dan buku disusun berdasarkan jenjangnya. Jenjang rendah dipajang di bagian bawah rak buku. Jadi karena alasannya karena siswa-siswa kita yang masih kecil ya, yang masih kecil sehingga ditaruh di untuk kelas rendah itu ditaruh di paling bawah. Siswa kita yang di kelas tinggi 456 ditaruh di tempat yang paling atas. Nah, cara yang A ini adalah cara yang kurang tepat untuk memajang buku karena tidak menampilkan sampulnya. Tidak menampilkan sampul yang akan dibaca oleh siswa kita. Belajar untuk menghemat tempat. Nah, ini contoh area baca dalam lingkungan sekolah Bapak Ibu. Nah, jadi ini ditempel, bahkan ini biasa kita dulu ngekos ya, atau di kos-kosan sering kita membuat seperti ini, ditempel. Ternyata itu adalah bagian dari literasi Bapak Ibu. Ya, kita bukan sedang keluar. Bahkan kita supaya anak terbiasa, misalnya Membuat pesan. di toilet ya atau di WC kita tuliskan anak kita supaya anak membaca. Misalnya kita ada tanaman mangga, kita tulis misalnya kalau dia masih muda jangan ketik dulu aku masih muda. Nah, sebetulnya anak mau membaca intinya ya. Sekarang bergerak ada yang kali ini. Kemudian ada apotik hidup, dituliskan buah murbai kayak contoh kayak ini ya. Ada mundakani, ada penawar lilin. Nah, ini penawar lilin. Saya aja baru tahu hari ini Bapak Ibu ini penawar lilin namanya yang ditanam di perkarangan rumah ini. Ya. Jadi anak-anak akan tahu nanti manfaat dari tanaman yang kita tanam. Misalnya kita tanam kunyit, kita tanam apa? Iya. Tahun Kita lanjut saja. Nah, ini cara perpustakaan kayak multimodal. Ruang perpustakaan yang aman, nyaman dan menarik bagi anak. Jadi kalau sudah seperti ini, saya yakin anak-anak kita betah ya. Betah di dalam ruangan. Jadi dari penataan saja tentu akan berbeda. Kalau orang-orang dewasa, kalau Bapak Ibu mengunjungi perpustakaan daerah, pasti pemajangan bukunya berbeda-beda. Kalau orang dewasa, tentu cara menyusunnya berbeda, tidak seperti pada gambar ini. Ini adalah khusus bagi anak SD. Ada tempatnya bermain, disediakan tempat duduknya, kayak di warung kopi ya. Di warung kopi ada sediakan karpet, bersih lingkungannya. Nah, kalau seperti ini insya Allah anak-anak kita betah di dalam ruangan Bapak Ibu.
Kemudian ruangan aman-aman dengan koleksi buku beragam yang sesuai dengan kemampuan membaca seluruh peserta didik, tanggung jawab bersama yang jelas, jadwal rutin pengamatan pemanfaatan perpustakaan. Nah, Bapak Ibu, pengembangan lingkungan sosial afektif. Lingkungan sosial afektif dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Di sini ada guru dan siswa, orang tua, siswa dan murid, kemudian bapak kepala sekolah, staf dan guru. Nah, ini cara kita untuk mengembangkan lingkungan belajar ya. Dari pengembangan lingkungan sosial afektif ini, guru merupakan kolega dan proses komunikasi bersifat terbuka. Jadi kita ini adalah teman belajar, Bapak Ibu. Jadi teman-teman anak kita curhat, menceritakan, ya. Terus apalagi sekarang anak-anak kita sudah terjadi bullying, istilah bullying ini yang sangat berbahaya ya. Ini perlu kita dengarkan apa yang keluh kesah yang anak kita sampaikan kepada kita. Kemudian orang tua dan guru bekerja sama sebagai mitra. Jadi selama ini kita ajak yang mengambil bagian untuk memberikan pembelajaran kepada anak kita. Tetapi sekarang perlu juga kita melibatkan orang tua untuk memberikan materi pembelajaran terhadap putra putri kita, sehingga di ada buku 13 itu ada tugas itu bersama orang tua dikerjakan di rumah. Nanti orang tuanya akan menanggapi apa materi yang kita sampaikan. Kemudian kepala sekolah, staf dan guru dapat berkomunikasi secara efektif dan saling mendukung serta saling dipercaya. Nah, ini Bapak Ibu, pengembangan lingkungan sosial afektif. Sekolah bisa menyelenggarakan festival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval, tokoh buku cerita dan sebagainya agar literasi dapat mewarnai semua perayaan penting di sekolah sepanjang tahun. Jadi ini bisa nanti setelah semester kita lakukan technical meeting class meeting ya. Nah, bisa nih kita kembangkan kepada anak-anak kita untuk membuat lomba poster, mendongeng, ataukah sebelum pembelajaran dimulai kita suruh anak kita secara bergantian, misal setiap pagi untuk mendongeng apa saja yang mereka bisa dongengkan ke kita, teman-temannya. Nah, ini bentuk-bentuk kegiatan membaca menurut nanti sudah. Nah, sekarang strategi membangun lingkungan akademik multimodal. Guru membaca nyaring atau membaca bersama, anak membaca buku secara mandiri maupun berpasangan. Guru mendampingi dan mengapresiasi anak membaca, guru menjadi teladan dalam membaca. Nah, ini cara kita membaca nyaring, Bapak Ibu. Jadi bukan anaknya yang membaca, tapi kita sebagai guru yang membacakan. Nanti anak-anak ini akan mendengarkan apa yang kita baca. Kemudian sebelum kita membaca, kita harus memperkenalkan judul buku dulu. Kita memperkenalkan judul buku, lalu nanti akan dikatakan tujuan pembelajaran kita. Ya, kira-kira kalau kita mau membaca nyaring dengan buku seperti ini, kira-kira menurut Bapak Ibu apa tujuan pembelajaran? Ada gambar pasukan air. Pasukan air, menghemat air.
Ya, bisa. Air berlimpah. Air. Air berlimpah. Ya, air berlimpah. Air berlimpah. Pasukan air. Pasukan air. Banyak. Jadi Bapak Ibu, jadi cara kita membaca nyaring itu kalau siswa kita sedikit, kita lakukan seperti di gambar ini. Kita duduk di depan mereka, lalu kita akan membacakan. Contohnya begini. Ini buku apa anak-anak? Ada gambar yang judulnya Pasukan Air. Kira-kira anak-anak pun tahu nggak pasukan air? Kita kalau kelas tinggi ya, kita bertanya kalau kelas tinggi. Tapi kalau kelas rendah kita hanya membacakan saja. Membacakan, mereka akan mendengarkan apa yang kita baca. Nah, setelah kita membaca judulnya, lalu nanti kita membacakan siapa yang menciptakan dulu, pengarangnya, yang membuat. Kita harus bacakan. Ini InCare Indonesia Foundation ya. Lalu kita buka. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah membangkit listrik Bapak Ibu ya. Ada gambar pasukan air. Lalu kita buka, gambar apa ini anak-anak? Kita tanya lagi anak-anak kita. Pasukan air, ada apa di pasukan air ini? Ada gambar apa? Ada mereka bisa menunjukkan ada manusia, ada air, ada kincirnya. Kincir ya? Apa? Turbin ya? Nah, lalu kita buka. Nah, kita akan membacakan apa isi yang ada di buku bacaan. Kalau ada misalnya ada gambar orang, ini ada namanya. Lalu kita baca secara pelan-pelan. Ini pengertian saya dulu baca nyaring itu suara yang keras. Ternyata ya salah ya. Jadi kita akan membacakan hari ini, hari terakhir sekolah. Seperti biasa, Tania dan Oli makan pagi sebelum berangkat sekolah. Ibu menyiapkan roti selesai untuk ayah. Ibu menyiapkan roti selai untuk ayah. Jadi kita seolah-olah kita menuntut bacaan itu kepada anak kita. Nah, kita lanjut. Nah, kalau yang gambar yang ini kelas tinggi atau kelas rendah ini? Nah, tinggi. Ya. Jadi pembaca nyaring itu mulai dari PAUD ya, kelas 1, 2, 3 bahkan tapi bisa juga kelas 3 bisa baca bersama Bapak Ibu. Kalau baca bersama itu dilakukan untuk kelas tinggi. Nah, ini membaca nyaring. Membaca nyaring adalah proses peserta didik menggunakan mata, telinga, dan otak mereka untuk menerima rangkaian cerita, mendengarkan suara narator, dan memahami apa yang mereka lihat dengan lihat dan dengar. Jadi mereka tidak membaca, ikut membaca kalau membaca nyaring. Seperti yang kami sampaikan tadi. Apa perbedaannya membaca nyaring dan mendongeng? Kalau membaca nyaring menggunakan teks sehingga terhubung langsung dengan membaca. Sedangkan mendongeng tidak menghadirkan buku dan tidak terhubung langsung dengan membaca. Hafal ya? Ya. Iya hafal. Ya. Kemudian kata-kata dalam cerita sudah ditetapkan di dalam buku. Kalau dongeng kan fleksibel, tergantung pemilihan kata yang mereka anak-anak kita sampaikan atau yang kita sampaikan dalam dongeng. Kemudian komunikasi nonverbal dengan tetap memegang buku. Kita selalu tidak boleh keluar dari buku bacaan cerita yang kita baca. Ya, kalau komunikasi nonverbal dengan bebas dan bergerak seluruh tubuh. Jadi kalau mereka menceritakan kucingnya loncat, mungkin dia menggambarkan loncat. Ya. Kemudian partisipasi peserta berdasarkan cerita. Nah, partisipasi peserta spontan, jadi secara langsung saja. Apa yang dia request sebenarnya? Ya ini ya, teknis membaca nyaring Bapak Ibu.
sebelum langkah-langkah membaca daring, tunjuk sampul buku, minta anak mereka apa yang akan terjadi, kemudian perkenalkan judul, buku tulis, ilustrator, kemudian perkenalkan kosakata baru, kemudian selama kegiatan membaca, tunjukkan gambar dalam buku, baca dengan suara yang jelas dan dapat didengar oleh anak, membaca dengan intonasi, ekspresi dan gerakan yang menarik, ajukan pertanyaan atau prediksi, kemudian ajukan pertanyaan tentang cerita, minta anak menirukan gerakan suara yang ada dalam cerita, misalnya kita alat musik, misalnya bagaimana suara suling, jadi kita kasih aja anak main pegang pulpen atau menirukan suara musiknya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Bapak ada yang melakukan hal langkah yang berbeda? Tidak. Prinsip membaca daring, berdialog dengan anak saat membaca daring. Anak dapat melihat gambar, interaksi dan koneksi, dorong anak berbicara, beri tanggapan, perluas dan perdalam jawaban. Aktivasi pengetahuan latar anak, ajukan pertanyaan dan memantik ya, apresiasi anak. Jadi kalau anak menjawab betul, kita berikan dia tepuk tangan. Walaupun dia salah juga berikan dia apresiasi ya, supaya anak tidak merasa malu. Nah, dari kesimpulan, membaca kesenangan. Apa anak akan lebih bahagia ketika membaca lebih banyak? Jadi 91% anak berusia 5-12 tahun yang sangat sering atau sering membaca lebih bahagia. 36% anak yang jarang atau tidak pernah membaca. Ini hasil penelitian, teman-teman dapat dampak positif membaca pada anak, Bapak Ibu ya. 52% anak yang sering membaca berupaya untuk memecahkan sendiri situasi dan dan tantangan negatif yang dihadapi. 49% anak yang jarang membaca tidak berupaya untuk memecahkan situasi yang sulit dihadapi. Jadi sangat penting sekali Bapak Ibu membaca ini mampu menyelesaikan permasalahan baik anak maupun diri kita sendiri. Itu baca-baca. Pertanyaannya, sudahkah kita sepakat bahwa lingkungan KLT mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa dengan baca tadi ini, menumbuhkan budaya membaca berkesenangan, menumbuhkan dukungan dan teladan kepala sekolah, kegiatan lanjutan mengatur ya, seperti yang kita diskusikan tadi. Mengapa gemar membaca itu penting? Peserta didik yang gemar membaca cenderung percaya diri, lebih tenang, lebih mudah berkonsentrasi dan lebih empati terhadap orang lain. Kemudian peserta akademik peserta didik lebih baik, lebih cakap membaca dan kemampuan numeriknya lebih baik. Orang dewasa yang gemar membaca cenderung lebih toleran dan memahami budaya orang lain. Mereka juga lebih memiliki saudara untuk melayani orang lain. Orang tua yang gemar membaca cenderung berkomunikasi dengan peserta didik
secara lebih baik dan memiliki pola pengasuh yang lebih baik dibanding orang tua yang kurang gemar membaca. Orang dewasa yang kebutuhan khusus satu pasien yang gemar membaca cenderung memiliki sikap hidup yang positif, pola hidup yang lebih sehat dan tidak mengalami demensia. Ini Bapak Ibu yang mampu kami sampaikan terkait dengan multimodal. Nah, tadi ada pertanyaan atau dilanjutkan oleh Pak Heri, Pak Arif.